Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar PKBM Luar Timur. Mungkin sudah sebagai paham ya dengan saya, tutor sejarah. Saya Catut Agus Haryanto. Baiklah, untuk modul pertama ini dengan judul menelusuri konsep sejarah. Di mana modul 1 ini dibagi 3, yaitu unit pertama, pentingnya belajar sejarah. Unit kedua, manusia dan sejarah. Unit 3, berpikir tentang sejarah. Nah, satu ini, dimana dibagi 3, mungkin kita ada pertanyaan sih, apa sih, kenapa, atau bagaimana, kok kita harus mengetahui secara global tentang sejarah, nah, ataupun seberapa penting sih belajar sejarah itu bagi kehidupan kita pribadi, kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan atau kita akan belajar bersama. Mungkin kalau ada salah ataupun ini tolong kita dievaluasi kembali ataupun ada pertanyaan nanti di sesi selanjutnya. Nah, penting sejarah itu yaitu mungkin kita harus mengetahui dulu ya pengertian sejarah. Nah, mungkin kalau kita bicara sejarah adalah kita bicara masa lalu. Nah, masa lalu suatu kejadian yang sifatnya penting dan didokumentasikan, nah, sehingga itu bisa dimengerti oleh banyak orang, ataupun tidak didokumentasikan tapi itu akan tidak dibaca ataupun tidak dimengerti oleh banyak orang. Nah, contoh mungkin dalam sejarah nasional waktu Belanda, kita dijajah Belanda, di mana pejuang-pejuang kayak tuanku kayak Iman Bonjol, terus kayak Patimura, dan pejuang-pejuang nasional lainnya kayak Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan banyak pejuang lainnya di negara kita. Nah, mungkin juga kita bisa mengetahui sejarah dalam secara nasional tuh ya, mungkin zaman kerajaan di Indonesia mungkin kayak Majapahit, kayak Ternate, kayak kerajaan Demak, kayak kerajaan Sriwijaya. Nah, atau yang cukup kecil sejarah tentang kita, mungkin tahun berapa kita lahir, atau fenomena yang sifatnya kita kita ingat dan itu susah dilupakan bersama teman, bersama keluarga. Sebenarnya itu adalah suatu sejarah dalam diri kita. Akan tetapi sejarah-sejarah itu nggak kita nggak kita catat dan kita nggak pelajarin. Nah, itulah. Nah, mengapa kita harus belajar sejarah? Ya salah satunya seperti itu, biar kita mengetahui hal-hal penting di masa lalu, sehingga kita untuk mengambil langkah ke depannya kita bisa bisa memahami. Misal sejarah pribadi kita, oh dulu saya melakukan bohong terhadap kawan, oh ternyata dampaknya seperti ini. Itu adalah sejarah pribadi kita masa lalu. Nah, gimana sih biar kita tidak mengulangi lagi, oh saya jangan berbohong lah, sehingga tidak mengecewakan kawan ataupun keluarga kita. Nah, itulah jadi untuk bahan evaluasi kita. Nah, terus untuk sejarah secara nasional, mungkin perjuangan Diponegoro, Pangeran Diponegoro, di mana dia gagah berani untuk mengusir para penjajah. Nah, itu mungkin ada suatu hal sifatnya penokohan yang harus kita contoh tentang sifat kesatrianya mereka. Ataupun ada juga misalnya Jenderal Sudirman. Nah, dengan konsep gerilanya dia bisa mengusir para penjajah dari daerah satu maupun dengan kaki yang dengan kondisi fisik yang lemah. Di situ Jenderal Sudirman jiwa nasional sangat tinggi, bersama pasukannya tetap berjuang membela NKRI kita dalam penjajahan dari negara lain. Itulah suatu konsep-konsep di mana kejadian masa lalu kita harus belajar sehingga bisa menentukan
masa depan yang lebih baik, baik itu dalam secara umum maupun secara pribadi. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, jadi kita juga tidak makan oleh hoak ataupun apalagi sekarang dengan dunia digitalisasi. Makanya pentingnya kita belajar sejarah fenomena tertentu. Jadi kita tidak kemakan ataupun tidak mudah terpengaruhi oleh orang lain. Oleh orang itu pentingnya kita belajar sejarah ataupun membaca ataupun berliterasi dalam materi sejarah yang masa lalu, fenomena. Contoh kayak kejadian bencana alam, tsunami di Aceh, gempa bumi di Jogja, tsunami Mentawai, atau itu dalam bentuk masa lalu, sehingga di waktu orang cerita kita tidak akan terbaca. Syukur-syukur kita bisa menguraikan ataupun bisa kita menuliskan, mendokumentasikan sejarah masa lalu dan kita ceritakan buat anak generasi kita, sehingga anak-anak generasi kita tidak mudah terpengaruh oleh orang lain akan pentingnya suatu fenomena yang penting kejadian di masa sekitar kita, yang ada di bangsa kita, yang ada di sekitar kita pribadi. Itulah kenapa pentingnya kita belajar sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah itu, nah ini masa pangkal sejarah, ini tahun sebelum Masehi atau tahun 0. Di masa ini adalah masa-masa zaman kerajaan. Tuh, masa Kutai, Tarumanegara, terus tahun 600 itu masa Sriwijaya Singosari. Terus tahun 1300 ada masa Majapahit, 1500 masa kerajaan Islam, dan sampai masa Republik dan sekarang. Nah, itulah suatu kronologi yang terjadi di bangsa kita atau di negara Indonesia. Nah, itu secara umum. Nah, karena kita harus penting. Karena apa? Di masa itu ada kejadian, maksudnya ada masa ataupun ada tahunnya. Berarti kalau bicara sejarah pasti di situ ada waktu, ada tokoh, dan ada tempat kejadiannya. Secara perkembangan ini contoh-contoh peta konsep ataupun runutan sejarah perkembangan undang-undang konstitusi di Indonesia itu kan. Yang pertama Undang-Undang 945 terjadi 945 sampai 1949. Terus selanjutnya, nah itu salah contoh peta konsep berpikir sejarah. Nah, inilah contoh sejarah transportasi yang dulu masih menggunakan binatang sebelum Masehi, ataupun zaman prasejarah malah jalan kaki, atau masa-masa zaman purba. Nah, mereka berpikir dan menemukan suatu ban. Nah, suatu ban ini mereka tahun 1886 sehingga menjadi moda transportasi. Terus selanjutnya lebih keren, jadinya jadi tadinya tenaga hewan menjadi tenaga mesin nih, ada mesinnya setelah 22 tahun 1908. Nah, saat itu terus pada tahun 2012 sekarang udah mengenal mobil sampai sekarang kan. 2019 sudah berpikir kendaraan berbasis keluar angkasa. Itulah suatu perkembangan sejarah kita dalam mode transportasi. Nah, ini sejarah tentang komunikasi tahun 1950 masih, bahkan kalau sebelum 1950 kita nggak ada alat-alat komunikasi ya. Nah, ini alat komunikasi tahun 1950 masih menggunakan jaringan ataupun menggunakan kabel. Nah, sehingga dan itu masih terbatas tempat-tempat tertentu aja. Nah, sekarang udah sangat canggih, udah menggunakan satelit, udah Android. Di situ dalam satu genggaman kita udah bisa menggunakan komunikasi sampai keluar daerah ataupun keluar negara. Itulah suatu perkembangan sejarah dalam teknologi. Mungkin gitu aja buat para
Warga belajar, terima kasih nyimaknya. Apabila ada kata-kata yang kurang-kurang, cuman catatan bahwa kita harus sering berliterasi terhadap sejarah sehingga kita tidak termakan oleh suatu isu yang sifatnya kepentingan pribadi ataupun kelompok, dan catatlah sesuatu sejarah itu dengan apa adanya sehingga bisa membuat referensi atau literasi masa depan yang buat generasi masa depan, sehingga bisa membuat perubahan peradaban yang akan datang yang lebih baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.